Kita pasti sering banget kan dengar nama Jasara Harja, apalagi pas lagi bayar pajak kendaraan. Tapi pernah kepikiran nggak sih apa sebetulnya perlindungan yang kita dapat dari iuran tahunan itu? Nah, di sini kita bakal bedah tuntas jaminan kita semua di jalan raya. Coba deh kita bayangin sejenak. Kalau, amit-amit ya, terjadi kecelakaan di jalan. Siapa yang bakal nanggung semua biayanya? Ini pertanyaan penting banget loh, yang jawabannya harus kita semua tahu sebagai pengguna jalan. Ternyata jawabannya adalah negara. Yap, Indonesia itu punya jaring pengamanan sosial khusus buat situasi darurat kayak gini. Namanya Jasara Harja. Merekalah garda terdepan yang jadi penjamin pertama buat para korban kecelakaan. Jadi, apa sih Jasara Harja itu sebenarnya? Gampangnya gini, ini adalah BUMN yang bergerak di bidang asuransi sosial. Penting nih buat dicatat, ini bukan asuransi komersial kayak punya swasta ya. Ini adalah perlindungan dasar dari negara untuk kita semua yang dananya dikumpulin bareng-bareng dari iuran SWDKLJ yang kita bayar tiap tahun itu. Oke, kita udah tahu perannya. Tapi gimana aturannya? Nah, semua sistem Jasara Harja ini berdiri di atas dua pilar hukum utama. Yuk kita lihat lebih dalam. Nah, ini dia intinya. Ada dua aturan main utama. Yang pertama, berdasarkan UU 33, ini khusus buat penumpang sah di angkutan umum. Jadi kalau kita naik bus, kereta, kapal, bahkan pesawat, kita dilindungi. Yang kedua, berdasarkan UU 34, ini buat semua orang di luar kendaraan yang menyebabkan kecelakaan. Misalnya, ya pengendara lain, atau bahkan pejalan kaki yang jadi korban. Inilah yang biasa disebut pihak ketiga. Biar makin jelas lagi nih, siapa aja sih yang sebenarnya dilindungi sama Jasara Harja? Oke, ini dia daftar lengkapnya. Dan cakupannya nih luas banget loh. Mulai dari penumpang angkutan umum tadi, pengendara lain yang jadi korban, sampai pejalan kaki. Perlindungannya juga bukan cuma buat biaya medis ya. Jasara Harja juga ngasih santunan untuk kasus cacat tetap, meninggal dunia bahkan, dan ini yang luar biasa, untuk korban yang jasadnya tidak ditemukan. Tapi ini bukan cuma soal ngasih uang santunan loh. Justru yang paling krusial itu adalah gimana sistem ini bekerja di momen-momen kritis pas pertolongan itu benar-benar dibutuhkan secepatnya. Kuncinya ada di tiga kata ini. Cepat, tepat, dan terintegrasi. Tujuannya cuma satu, memastikan korban atau keluarga nggak dipersulit sama birokrasi pas lagi dalam kondisi darurat. Dan kata yang paling penting di sini adalah terintegrasi. Nah, ini nih contoh konkretnya. Sistem Jasara Harja itu udah nyambung langsung ke ribuan rumah sakit. Jadi begitu korban sampai UGD, pihak rumah sakit bisa langsung cek jaminannya secara online. Artinya apa? Tindakan medis bisa langsung dilakukan. Nggak perlu lagi tuh pusing mikirin biaya di depan. Ini benar-benar bisa jadi penentu hidup dan mati. Zaman sekarang kan serba digital ya. Nah, Jasara Harja juga nggak mau ketinggalan. Mereka terus beradaptasi supaya layanannya makin gampang diakses sama kita semua. Dan adaptasi itu hadir dalam bentuk aplikasi JRku. Udah lupakan deh cara-cara lama yang ribet. Lewat aplikasi ini kita bisa laporin kejadian, upload dokumen, sampai mantau status klaim, semuanya langsung dari HP. Jauh lebih transparan dan efisien. Tapi ada satu hal lagi yang keren dari Jasara Harja. Tugas mereka itu nggak cuma memadamkan kebakaran setelah kecelakaan terjadi. Mereka juga punya misi yang lebih besar, mencegah api itu muncul. Makanya mereka juga aktif banget di berbagai program pencegahan dan kampanye keselamatan berkendara. Pada intinya semua yang kita bahas ini, mulai dari perlindungan sampai pencegahan, mengerucut ke satu janji utama mereka, memberikan perlindungan dasar dan pelayanan cepat serta tepat. Itulah komitmen mereka untuk kita semua. Jadi sekarang kita tahu, jaring pengaman itu ada buat kita. Negara sudah menyiapkannya. Pertanyaan terakhir, kembali lagi ke diri kita masing-masing. Gimana caranya kita bisa lebih hati-hati di jalan, supaya jaring pengaman ini nggak pernah perlu kita gunakan? Coba kita renungkan itu bareng-bareng. Terima kasih sudah menyimak, sampai ketemu lagi di pembahasan menarik lainnya.